Alhamdulillah. Udah beres. Udah. Ayo lanjut. Bisa terhindar dari bencana. Ya. Maaf ya karena ibu-ibu ya. Mungkin Maaf terlalu ya. banyak makan sebelum tidur. Ya. Kita lagi ngapain sih? Tamanya apa ya? Keluar dari musibah, Oh, iya. setelah dengan sabar dan zikir emang ada. Aduh, ya Allah, terima kasih Ustaz Maulana ya. Aduh, aku balik lagi nge-host deh, nanya apa lagi. Oh, Ustazan ada deh. Dan tadi tuh aku kepikiran gitu. Iya, kenapa? Karena kalau ngomongin musibah tuh kan kayak orang nganggap itu, azab itu kan kayak orang nganggap itu kayak musibah gitu ya, gitu kan. Akhirnya orang jadi stres gitu. Stres kayak tadi ya, pusing ya. Stres, aku Kabur juga kepikiran langsung, juga. ya. Ada cara efektif Iya. gak sih biar kita gak stres, biar Iya. gak nganggap azab, musibah itu azab apa segala macam siap. gitu Ustazah. Baik, Kak Soni, Silakan, terima Ustazah. kasih. Izin Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Ini nih yang kadang-kadang suka kita lupa bahwa sesungguhnya segala macam yang Allah berikan kepada kita itu mungkin memang nggak enak rasanya. Mungkin memang gimana ya, kayaknya tuh kayak ini ternyata musibah nih. Ini pokoknya nggak enak nih. Tapi tadi yang disampaikan oleh Ustadz Syam, alhamdulillah bahwa sesungguhnya bisa jadi yang memang kita benci itu baik menurut Allah. Jadi pertama adalah selalu kita berbaik sangka kepada Allah. Dan sesungguhnya segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, kepada seorang hamba, apalagi seorang hamba yang beriman, itu sesungguhnya adalah cara Allah menunjukkan cinta kepada kita. Mana dalilnya? Pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW bahwasannya iza ahabballahu abdan ibtalah. Jika seorang hamba dicinta oleh Allah, pasti Allah akan mengujinya. Ya, bahkan dikuatkan lagi. Pernah bahwasannya baginda Rasulullah SAW itu pernah mengatakan bahwa tidaklah seorang mukminah apabila dia mengalami sesuatu yang tidak enak rasanya. Pertama mungkin badannya sakit. Kemudian ada kelelahan, kekecewaan, dan juga mungkin ada hal-hal yang tidak dia sukai. Ada kesusahan hati, badannya sakit, pikirannya bingung, bahkan hanya sekedar tertusuk duri, kecuali Allah pasti akan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi yuk kita baik sangka dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Memang enggak enak, mungkin terkadang ketika kita menghadapi ujian pasti dirasa enggak nyaman. Tapi ingatlah itulah bentuk Allah mencintai kita. Karena apabila seseorang beriman kepada Allah, kemudian dia bersabar dengan berbagai macam ujiannya, kan Allah sudah firmankan dalam Al-Quran. Wabasyir sabirin alladzina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Berikan kabar gembira kepada mereka, orang yang sabar ketika diuji. Jadi dahulukan sabar dan juga jangan lupa untuk berbaik sangka. Enggak kok, ketika kita beriman kepada Allah, Allah memberikan ujian, itu semuanya kebaikan buat kita. Yang pertama, Allah pasti akan menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua, Allah akan menyiapkan hadiah. Karena layaknya hujan, tidak selamanya hujan, pasti akan reda. Kemudian ketika panas, tidak semuanya panas, pasti akan sejuk. Jadi sebagai layaknya hujan, mohon maaf layaknya ujian, ketika ujian itu menimpa seseorang pasti akan ada ujungnya. Pasti ada garis finishnya. Nah di garis finish itulah Allah akan menyiapkan hadiah bagi hambanya yang bersabar dan selalu berbaik sangka. Dan yang ketiga, ketika seorang hamba yang beriman kepada Allah dan dia diberikan ujian, pasti Allah akan mengangkat derajatnya. Yang penting adalah tetap baik sangka. Jangan menganggap bahwa semua yang nggak enak-enak itu diantara adalah azab dari Allah. Yang penting baik sangka sama Allah. Jadi kalau kita baik sangka, Allah ampuni dosa kita, Pasti. dikasih hadiah, Siap. diangkat derajatnya. Amin, ya Rabbal Masya Allah. Alamin. Terima kasih Sama-sama, Ustazah terima Nada. kasih. Tepuk tangannya dong. Masya Allah. Oke, aku kasih kesempatan lagi ya buat tanya ya. Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Tadi lagi di belakang dikasih tahu Mas Soni nanti ada yang mau nanya ibu-ibu sebelah kiri Mas Soni pokoknya pakai kacamata. Oke, aku samperin ke sini. Kacamata semua. Yang mana nih jadinya? Bu, nggak ada mau pakai kaca spion, Bu. Ibu aja deh, ibu deh. Silakan Bu, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Eni Subari dari Majelis Taklim Al-Mutakin, Jawa Barat. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Eni, Masya Allah. Silakan Bu, mau nanya apa Ibu? Tanya ke Ustadz Maulana. Ustadz Maulana, Oke. boleh Ustadz Maulana. Ustadz Maulana, tanya Iya. dong. Iya. Banyak orang ya kena musibah terus setelah mengeluarkan diri ya. Jadi menutup diri dari luar. Menutup ya. diri dari luar. Kok bisa ya? Apakah Allah tidak suka atau ada faktor lain? Oke. Iya, Terima kenapa? kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Iya. Kenapa kok menutup diri malah kena musibah? Kenapa ada orang menutup diri ketika ditimpa musibah? Seharusnya ketika kita dikena musibah harusnya membuka diri. Karena bisa jadi curhatan kita menyelesaikan masalah. Tapi curhatnya di tempat yang benar. Kalau Anda sakit curhatnya ke dokter. Betul tidak? Oh. Nah, jangan curhat di tempat yang salah. Nah, buat semuanya. Kepada semuanya ketika ditimpa musibah, yuk kita bantu saudara kita dengan cara apa? Silaturahmi. Betul tidak? Ketika Nabi diuji, meninggal pamannya, meninggal istrinya, Nabi diajak jalan-jalan oleh Allah lewat Isra Mi'raj. Kita banyak masalah Bu. Ini yang datang ini pasti banyak masalah ya. Tapi karena berada dalam satu majelis jadi aman. Majelis talim apa Bu? Apa? Al-Mutakin. Masya Allah. Istiqomah husnul khatimah. Kenapa? Itu kan bagus. Membuat semuanya jadi kompak. Sedih tapi karena ada teman terhibur. Makanya enak. Masya Allah tabarakallah. Udah pensiun semua. Udah pensiun. Masih aktif ya. Karena selalu ketemu. Coba di rumah terus murung. Tidak ada. Harus kalau ada masalah ketemu orang. Ternyata orang itu lebih banyak masalahnya dibanding kita. Aku punya masalah. Iya aku juga. Stres semua Aku deh. punya masalah. Anak saya begini. Tapi ada juga punya masalah. Karena dia tidak punya anak. Jadi semua ada masalahnya. Maka dengan adanya sharing. Apa namanya Bu? Sharing. Sharing itu akan jauh lebih bagus. Maka silaturahmi itu memperpanjang umur dan memudahkan rezekinya. Maka banyak-banyak silaturahmi. Nah kalau ada masalah, yuk jangan tinggal diam di rumah. Jangan tinggal diam di rumah. Tambah stres. Bagusnya keluar, mungkin kurang liburan. Kurang piknik ya? Kurang piknik. Harus eling. Eling. Healing. Hah? Eling. Harus eling katanya. Healing. Eling juga benar. Apa? Ingat Allah kan eling. Oh iya Kalau healing benar. jalan-jalan. Ya Allah, tepuk tangan dong untuk guru-guru kita. Semoga semuanya sehat. Semoga semuanya bahagia. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terhindar dari masalah. Ibu banyak masalah? Enggak. Kok yang lain aminnya semangat, Ibu kayak amin. Ya udah nggak apa-apa, ceritakan Bu. Boleh berdiri, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eis Karwati dari Majelis Taklim Al-Mutakin Jawa Barat. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Eis. Gak Boleh apa-apa tanya? kok. Iya, kalau mau nangis juga gak apa-apa, boleh. Mau ke Ustadz Sam? Oh Ustaz Syam boleh, Ustaz Syam boleh. Mau nanya apa? Iya Bu, Baik. Begini Pak Ustadz, siap. benar atau tidak bila seseorang mengurus anak yatim, merawat anak yatim akan terhindar dari masalah dan keluar dari musibah? Demikian pertanyaan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Silakan duduk. Dijawab sama Ustadz Syam. Silakan Sembarang Ustadz. yang tabi guru-guruku ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Penggalan akhir daripada Al-Quran surah Ad-Duha mengajarkan kita agar tidak menghardik anak yatim, agar tidak menyusahkan anak yatim, agar tidak membuat ruwet tambah ruwet hidupnya anak yatim. Sebagaimana Nabi SAW mengingatkan, ana wa kafirul yatim, saya dan para penyantun anak yatim bersama-sama di surga, sedekat ini di surga, yang tidak akan pernah dipisahkan. Tentu saja Nabi SAW akan mendapatkan tingkatan surga tertinggi. Maka orang-orang yang merawat anak yatim, menyantuni anak yatim, membahagiakan anak yatim, mereka akan berada di surga yang tertinggi. Itu balasan akhiratnya. Kemudian sebelum sampai ke surga ada lagi padang mahsyar, ada lagi sebelum-sebelumnya, di mana kata Nabi SAW, atau kama qala Nabi SAW, siapa yang menghilangkan satu kesusahan manusia di atas muka buminya Allah, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di akhirat. Nah, kalau merawat anak yatim tentu saja kita hilangkan susahnya. Susahnya tidak punya orang tua, dukanya ketika hari lebaran orang pulang ke orang tuanya dia tidak punya orang tua, dukanya dia tidak bisa bersekolah dengan layak. Lalu ada para penyantun anak yatim ini, mereka akan mendapatkan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesusahannya di akhirat. Dan tentu saja akhirat itu hanya refleksi daripada dunia. Pantulannya yang sebenar-benarnya adalah ketika Allah akan membalaskan seseorang itu di dunia juga. Apa yang dikatakan bahwasanya apakah dia bisa menghilangkan kesusahan? Da'u mardakum bis sadaqah. Hilangkan kesusahan, sakitmu, deritamu dengan sedekah. Berarti penyantun anak yatim senantiasa bersedekah kepada anak yatim, karena anak yatim tersebut tinggal di rumahnya ataupun mungkin tidak tinggal bersamanya, tapi setiap hari dia memantau bagaimana sekolahnya, bagaimana kehidupan anak yatim tersebut. Bukan hanya seremonial belaka, tiap 10 Muharram dipamer di panggung, inilah anak yatim-yatim kita. Ngapain dipamer seperti itu? Bahagiakan mereka, bawa ke mall, bawa jalan, bawa main mereka. Mereka udah ngaji di pondoknya tuh, gak usah lagi kita panggil ke rumah untuk ngaji setengah mati khataman. Tuan rumahnya yang ngaji. Kenapa anak yatim yang disuruh mengaji? Bahagiakan mereka, santuni mereka, sayangi mereka, hilangkan kesusahannya, maka Allah akan menghilangkan kesusahan kita. Jangan dibikin tambah susah, diundang ke rumah, pejabat semua di VIP, anak yatim di belakang, kasih nasi box. Subhanallah, kasih beginian. Dia lihat anak-anak kita berlari-lari, bermain-main, begitu yang diinginkan mereka. Merasa punya ayah, merasa punya ibu, merasa punya orang tua. Ketika kita membahagiakan mereka seperti itu, maka Allah akan membahagiakan hidup kita juga. Banyak orang yang salah paham ketika bertemu anak yatim hanya mengejar mengusap kepalanya. Engkau usap kepalanya tapi engkau tidak sentuh hatinya. Engkau usap kepalanya tapi itu tidak membuat hatimu lembut. Maka usap kepalanya sembari kasih amplop, kasih kebahagiaan, kasih kegirangan ke dalam hatinya. Masukkan idkhalus surur, masukkan kebahagiaan ke dalam hati seseorang, maka Allah akan membahagiakanmu. Wallahu ta'ala alam. Ustadz, aku pernah dulu coba mau ngurusin orang tapi nggak jadi. Kenapa? Gitu. Karena tiba-tiba ada yang bilang, lo jangan pernah ngurusin orang. Iya. Belum tentu orang itu mau kurus, katanya gitu. Ya akhirnya aku nggak jadi. Di mana sih? Program apa sih itu? Salah ya. Ini ngelawak atau gimana? Ternyata salah kaprah ya. Salah, itu kurusin. Kurusnya. Ya menguruskan. ampun. Sampai sekarang aku kepikiran ternyata oh salah, ternyata dia nggak mau kurus, dia senang dengan badannya kayak gitu, ya Allah. Jamaah! Gak usah nanya lagi. Sekarang jamaah yang ada di rumah, kasihan. Dari Instagram @hamba_Allah nih. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Bencana itu bukan hanya bencana alam ya Ustazah, tapi juga KDRT. Saya dulu sempat mengalami KDRT, saya frustasi. Apakah saya harus ceraikan suami saya? Tapi katanya istri nggak boleh ceraikan suami. Bagaimana cara saya keluar dari musibah ini Ustazah? Mohon penjelasannya. Dianggapnya musibah tuh katanya Ustazah, gimana nih? Baik, kita bahas ya. Silakan, Ustazah Terima kasih Nada. Kak Soni, izin Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang namanya musibah itu ya memang hal-hal yang gak enak lah gitu ya. Karena Allah pun juga pernah firmankan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wa thamarat wa basyirus sabirin. Nah jadi artinya yang ditimpakan oleh Allah itu memang macam-macam rasanya. Ujiannya pertama rasa takut ya.
kemudian juga kelaparan. Jadi di antara mungkin yang dicurhatkan oleh yang ada tadi bertanya terkait dengan ketakutan di mana memiliki masalah di dalam rumah tangganya, kekerasan dalam rumah tangga. Itu memang Allah berikan. Dan memang ketika itu, itulah jatah ujian yang sedang Allah berikan kepada kita. Dan lagi-lagi seorang istri mau berapapun ucapan cerai kepada suami maka tidak akan jatuh talak. Ya, jadi seorang istri mau 1000 kali menceraikan suaminya tetap tidak akan jatuh talak. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Tentunya ya namanya pernikahan di dalam sigat taklik ataupun memang ketika akdun nikah itu ada tuh muasyarah bil ma'ruf. Sesungguhnya ketika ingin melangsungkan akdun nikah, menjalankan pernikahan, jalankanlah pernikahan dengan ibadah, muasyarah bil ma'ruf, yaitu adanya saling. Jadi bukan hanya istri terus yang ngalah, setuju apa enggak? Ini kayaknya setujunya. Kok setujunya lemas? Lemas banget ya. Ya Insya Allah. Jadi bukan hanya seorang istri yang mengalah, satu masa suami pun harus mengalah. Ini yang disebut pernikahan yang sehat sesuai dengan syariat muasyarah bil ma'ruf, adanya saling. Mungkin satu masa istri yang sedang kelelahan, suami mensupport. Suami yang sedang kelelahan, istri pun mensupport. Artinya ada saling. Tapi kalau misalnya menghadapi hal semacam ini bagaimana? Yang pertama, yuk cari waktu untuk berkomunikasi dengan pasangan. Udah dikomunikasiin, udah berhari-hari tapi mohon maaf pasangan gak bisa paham. Maka jangan lupa, boleh kok kita melibatkan pihak ketiga. Bisa dari keluarga yang sekiranya bisa untuk menyelesaikan masalah. Atau kita bertanya dengan guru-guru kita, para asatizat yang bisa memberikan masukan buat kita dan juga buat pasangan kita. Sehingga kembali lagi rumah tangga kita berada pada pernikahan yang semestinya sakinah, mawaddah, warohmah yang mendahulukan kalimat saling. Ada kalanya saling mencintai, ada kalanya saling sabar, ada kalanya saling memberi, ada kalanya juga saling memahami. Kalimat saling itulah yang harus didahulukan di dalam pernikahan. Dan jangan lupa selalu kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. 3 tuh pokoknya saling, saling dan saling. Masya Allah, saling. Saling dan saling. Terima Baik, kasih terima kasih Ustazah. sama-sama. Masya Allah, terjawab sudah pertanyaan-pertanyaan kita. Apakah sudah selesai? Belum, masih ada lagi pertanyaan yang bagus. Jangan kemana-mana ya, tetapi Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.